Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya Muhammad Abdullah Faiz ingin memaparkan sedikit materi tugas daripada mata kuliah manajemen SDM yang dalam materi kali ini saya akan membawakan terkait mengenai manajemen SDM berbasis kompetensi. Baik, tentunya saat ini persaingan bisnis sangatlah ketat, seperti kondisi ekonomi yang tidak menentu, persaingan penguasaan sumber daya alam, tuntutan kebutuhan pasar, perubahan kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Maka untuk menghadapinya diperlukan strategi untuk memenangkan persaingan tersebut, yang mana kunci utamanya adalah SDM atau sumber daya manusianya. Maka setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan harus dikelola dengan baik, dengan cara yang baik dan tepat. Sebab perusahaan yang bisa berkembang dan terus maju apabila sumber daya manusianya yang dimiliki dan dikelola dan juga dimanfaatkan potensinya dengan sebaik-baiknya, akan membuahkan perusahaan yang visi, misi, dan tujuannya akan tercapai dengan baik. Maka dalam kesempatan kali ini tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Manajemen SDM yang berbasis kompetensi adalah sebuah pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dan kompetensi sendiri memiliki makna sebuah karakter dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan tentunya berbeda dengan yang lainnya. Dan juga dengan menerapkan strategi manajemen SDM berbasis kompetensi ini, seorang human resource mampu untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki dan menyesuaikan dengan pekerjaan dan juga tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Dan juga tentunya kita harus mengenal ketika ingin membuat manajemen yang baik, manajemen berbasis kompetensi, kita perlu mengenal karakteristik kompetensi itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengenal mengenai pengetahuan. Seorang individu yang memiliki pengetahuan yang luas akan mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain itu, sebuah pengetahuan turut mengambil andil atas keberhasilan suatu individu. Dan individu yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mudah dalam menyelesaikan segala tanggung jawab dan pekerjaannya dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Yang kedua, karakteristik yang perlu kita kenali adalah kemampuan dan skills yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu memegang peranan penting atas keberhasilan dan kesuksesan yang ada dalam dirinya. Begitu juga di dunia kerja. Sebuah kemampuan yang baik akan mampu untuk menunjang individu tersebut dalam mencapai dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya, karakteristik yang perlu kita kenali adalah self and concept. Ini berhubungan dengan bagaimana seorang individu melihat dirinya sendiri
dan juga nilai-nilai yang bisa ia pegang. Dan kompetensi ini cukuplah vital dan harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam merekrut talenta baru yang nantinya akan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Sebab nilai dan sikap tersebut nantinya akan mempengaruhi individu dalam merespon dan melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan yang selanjutnya yang perlu kita kenali adalah karakteristik mengenai sifat, yang mana kompetensi ini berkaitan erat dengan sifat ataupun watak yang dimiliki oleh setiap individu, seperti rasa percaya diri. Sifat alami ini yang dimiliki oleh setiap orang bisa memberikan dampak yang besar bagi kesuksesannya. Sebagai contoh, orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi cenderung berani untuk mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Dan juga rasa percaya diri ini juga mampu memudahkan seorang dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam menyelesaikan tanggung jawab yang dia miliki. Oleh sebab itu penting mengetahui sifat ataupun watak asli seorang calon kandidat yang hendak direkrut oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah karakteristik mengenai motivasi. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan yang dimiliki oleh setiap orang, setiap individu dalam melakukan sebuah tindakan, baik yang bermanfaat dan memiliki tujuan tertentu. Maka seseorang yang memiliki motivasi tinggi cenderung bisa menetapkan tujuan dan juga tantangan untuk dirinya sendiri. Hal ini berguna sekali untuk membantunya cepat berkembang dan menjadi individualis yang berkualitas, yang nantinya akan memudahkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Itu mengenai karakteristik daripada yang harus diperhatikan dalam memanajemen SDM berbasis kompetensi. Kemudian dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi ini tentunya banyak sekali manfaat yang bisa diambil, baik untuk karyawannya, baik untuk perusahaannya, atau bahkan baik untuk negara. Yang pertama, manfaat sumber daya pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk karyawan adalah bisa memberikan kemanfaatan untuk karyawan. Salah satunya yaitu karyawan bisa menggunakan keterampilan atau kemampuan yang ia miliki agar dapat memenuhi kualitas dari perusahaan. Selain itu, melalui kompetensi yang dimiliki bisa membantu karyawan dalam mengembangkan jenjang karirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Keterampilan yang mereka punya bisa dilatih dan diasah dengan beragam pelatihan ataupun kursus yang ada. Yang kedua, manfaat untuk perusahaan. Tentunya pengembangan SDM berbasis kompetensi ini juga bisa bermanfaat untuk perusahaan. Perusahaan bisa melakukan perekrutan kandidat yang didasari dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang kandidat. Dengan begitu, perusahaan bisa menyesuaikan kompetensi yang dimiliki si calon kandidat dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan diberikan nantinya. Kompetensi yang sesuai akan memudahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Secara tidak langsung hal ini bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang selanjutnya adalah manfaat untuk negara. Sebuah negara apabila memiliki banyak SDM yang berkompeten, tentunya akan meningkatkan ekonomi dari negara tersebut. Sebab SDM yang terampil akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan segala pekerjaan dan kesempatan yang ada di dalam dunia kerja. Secara tidak langsung, hal tersebut mampu untuk menaikkan taraf hidup dari negara tersebut. Maka itu beberapa karakter dan manfaat daripada pengembangan SDM berbasis kompetensi, yang mana mengenai manajemen dan SDM berbasis kompetensi ini bisa membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan juga kesuksesannya. Karena hal ini sangat penting untuk dilakukan, maka
sebuah perusahaan harus memperhatikan segala elemen-elemen yang berkaitan dengan manajemen SDM yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.